ditenggelamin. Lu kan ngomong Itu lah kan kayak gitu. susah banget kan, dalam banget. air Dan harus gimana? berkali-kali ditenggelamin bener-bener dan harus melek matanya. Welcome to Street Talk. Apa namanya? Ski talk. Street Talk. Street talk. Street Talk. Oke, street Jadi talk. kanalnya sih Street nih ini aja. Oke, street talk. Pertama-tama aku kenalin dulu, aku pilih. Biasanya kan cowok kan sama Faris, sekarang aku pilih di tempat yang beda nih. Di mana? Mau tahu? Nah, ini tuh tempat salah satu coffee shop paling Instagramable. Wes, Iya. gila. Setiap sisi tuh kalau aku lihat foto bagus, Amin. keren banget sih. Nah, ini dia yang punya. Kak Halo. Mario Lawalata. Apa kabar? Sehat? Sehat? Sip, amin. Baik-baik ya? Iya dong. Amin. Ya udah. Pokoknya kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja tentang perjalanan karir Kak Mario sekarang ini. Yang kita kenal Kak Mario kan panjang juga nih di dunia entertainment. Iya. Iya. Nah ini aku pengen tahu kenapa sih Kak Mario bisa terjun ke dunia entertainment? Awalnya gimana sampai sekarang? Awalnya tuh biasa zaman dulu tuh tahun 94 ya, itu kan masih majalah. Oh, Majalah, model ya, Kak, ya? modeling, pemilihan cover boy dulu. Sebenarnya akunya nggak mau, cuman teman mama tuh kerja di majalah itu. Iya. Terus bilang ke mama, anakku ikutan aja coba gitu. Sebenarnya aku kayak malesan, aku SMP tuh, kelas Iya. 2. Terus akhirnya karena lagi sering main-mainnya terus mama yang udahlah coba foto dulu aja gitu. Ya udah kita pergilah ke sana. Waktu itu majalah Aneka, kantornya di Cikini. Cikini. Aku kan dulu rumahnya di Bintaro, jauh kan. Oh, Terus lumayan. sekolahnya dulu di Pondok Indah kan. Pulang sekolah langsung tuh dijemput. Sama mama naik taksi, udah males, udah ngantuk, ya udah. Berarti yang semangatin mama ya? Iya, karena temennya juga kan disuruh gitu. Ya udah saya coba foto, udah males sebenarnya, udah deh foto males ya udah pulang. Nggak taunya dimasukin ke pemilihan itu cover boy. oke. Dan nggak taunya kepanggil finalis. Finalis. Dia sampai masuk sampai ke finalis. Finalis berapa besar, Top Kak? 20 besar. 20 gitu. besar. Kan itu harus karantina. Karantina. Ya udah akhirnya karantina gitu. Jadi karantina mau nggak mau kan ya udah masuk kan nggak enak kan kalau bilang apa misalnya ya, jangan deh gitu kan nggak enak. Jadi akhirnya karantina lah gitu. Kita masuk karantina. Nggak tahu pas karantina tuh seneng lah karena apa ya ada tempat baru, teman baru, suasana baru, pokoknya pengalaman baru ya itu yang penting gitu. Akhirnya udah ikutin prosesnya, banyak pelajaran baru, segala macem kan beda banget kan, nggak Berapa pernah. lama tuh, Kak, karantina? Karantinanya lupa ya, ada semingguan kali ya. Oh, semingguan. Semingguan apa ya? Iya Oh, semingguan. kira lama kayak apa 2 lebih ya? bulan. Iya nggak nyampe sih tapi Nggak nyampe. ya seminggu sampai 2 minggu lah maksimum. Nah, terus ya udah akhirnya pemilihan akan ikutin prosesnya katanya juara favorit. Oh, juara favorit. Juara favorit. Akhirnya udah terus dari situ akhirnya banyak pemotretan, dapat iklan, terus baru mulai pelan-pelan sinetron. Terus baru sampai sekarang ya udah film dan lain-lain semuanya lah gitu sampai sekarang ini Sampai gitu. sekarang. Karena aku nggak bisa ninggalin dunia entertain karena buat aku tuh kayak apa ya itu ya banyak banget aja hal baru yang aku dapat di situ gitu karena nggak setiap kita syuting selalu sama kan orangnya beda. Ya kan kayak syuting sekarang gitu kan krunya beda semuanya beda jadi pasti ada beda pengalamannya beda jadi pasti kita belajar sesuatu yang baru gitu jadi enaknya dunia entertain itu ya itulah apa kita tuh pasti banyak belajar macam-macam hal gitu dan ketemu orang baru juga gitu tapi ya waktunya memang agak susah gitu. Cuman ya itu resiko kan setiap pekerjaan ada resiko ya jadi salah satu resikonya ya waktu kita kadang kita nggak tahu kadang syuting ada yang 2 jam selesai ada yang 24 jam ada yang terus-terusan gitu jadi ya cuman ya it's fun karena maksudnya aku selalu bilang seumur hidup aku nggak akan ninggalin lah dunia entertain selagi aku bisa mampu demand-nya juga ada orang aku masih orang juga masih mau memakai aku gitu untuk di entertain ya kenapa enggak Ya sama kakak happy kan, Iya, seneng gitu ngejalaninnya kan. Terus di dalam dunia entertainment ini, Kak Mario tuh pernah nggak sih ngerasa ada kesulitan pas syuting atau pas Banyak. sebelumnya gitu? Boleh Ada, diceritain, ada, Kak? ada. Banyak, Yang sering paling lah. berkesan apa tuh misalnya? banyak banget soal berkesan banyak ada yang harus syuting waktu itu FTV ya jam 3 pagi 3 pagi. harus hujannya harus deras terus dipakein banwir itu dinginnya kayak air aqua karena dia benar-benar air dingin jadi bukan banwir sorry
iya kayak Brano atau air, pokoknya isi air trek isi air deh kayak air aqua gitu. Jadi datangnya emang dari puncak itu trek. Jadi airnya tuh dingin banget jam 3 pagi. Adegannya panjang banget, kita harus ngomong panjang. Wah, jadi harus fokus jam 3 pagi itu benar-benar ngomong sampai gitu. Terus juga ngulang kan? Nggak bisa langsung sekali selesai. Kameranya kan pindah-pindah kameranya. Bikin lagi itu salah satunya. Kedua ada apa lagi ya? Ada adegan harus di dalam ngomong tapi di dalam air. Jadi ditenggelamin. Lo kan ngomong tapi gitu susah banget dan harus berkali-kali tenggelamin bener-bener dan harus melek matanya. Banyak pengalaman banyak. Terus ada lagi yang kalau dulu kalau ekstrim waktu bawain acara Copper Ransel tuh acara traveling show zaman dulu itu ya banyak kayak kita harus ngejar sunrise, terus syuting udah di Bandung di atas, udah sunrise-nya udah mau nyampe, kitanya agak telat jadi harus lari pagi-pagi jam 5:30 pagi, lari jauh banget, lari mungkin hampir 500 meter, hampir sekilo kali, jauh banget jalan. Iya, lari langsung kenceng, jadi harus habis itu harus seger ngomong, banyak stamina deh. Tuh harus Stamina semuanya, iya. Jadi banyak pengalaman tapi itu tak terlupakan dan membuat aku jadi kayak banyak belajar dari situ gitu. Oke. Nah ini kan kadang kita suka di upside atau di downside. Nah kalau di downside Kamario di dunia temen tuh pernah nggak ngalamin? Apa ya? Ya sebenarnya ya sering ya ada aja lah, misalnya kayak nggak ada job bisa aja gitu kan, pandemi kemarin juga kan nggak ada job, merasa banget gitu, makanya untungnya jadi tapi aku selalu ngambil segi positifnya lah gitu, karena dengan nggak ada kerjaan aku akhirnya bisa fokus di Unfinished ini gitu, jadinya fokus kan. Kalau enggak nih padahal kan mimpi udah lama, ini kan mimpi udah lama punya tempat begini, cuman ya gitu karena kerja mulu, traveling terus, basket segala macem gitu. Jadi pasti ada lah ups and down-nya banyak. Terus misalnya lagi syuting itu nunggu sampai berjam-jam, sampai lebih dari 6 jam kayak 7 jam lebih nggak ngapa-ngapain, hampir 12 jam nggak syuting gitu sering lah. Apalagi ya banyak pasti ada masalah itu tiba-tiba udah nunggu lama, kameranya rusak, pulang nggak jadi gitu kan. Jadi lama? Ya nggak tahu ya besoknya atau kapan lagi gitu. Tapi kan ya jadi kayak useless banget gitu. Tapi ya udah itu resiko lagi resiko. Gitu. Jadi ya banyak lah ups and down-nya pasti banyak. Oke. Nah ini kan selain dunia entertainment, Kamario kan juga amat sangat mendalami dunia olahraga, basket ya kan. Nah itu gimana Kamario tuh bisa suka banget sama basket tuh kenapa? Dari apa? Dari kecil, dari umur 10 tahun ya. Dari umur 10 tahun itu begitu kenal basket kayak langsung jatuh cinta aja gitu, karena basket itu banyak kita nggak pernah bisa puas gitu. Sampai sekarang tuh nggak ada tuh namanya kayak udah paling jago tuh, nggak mungkin. Pasti akan ada yang lebih jago kan. Jadi kita harus terus belajar gitu. Dan di basket itu yang aku suka adalah kita tuh harus komplit. Kalau mau main basket yang jago, yang bener, yang maksudnya kita mau dianggap bener-bener, wah ini orang jago, ini orang bagus nih. Kita harus komplit, fisik, mental, smart, pikiran, itu semuanya harus, dan dari kepala sampai kaki gitu. Jadi kayak ibaratnya kan kalau misalnya main bola, misalnya taruhlah tangan kita misalnya cedera gitu, ankle, ya nggak apa-apa. Kan kita main bola pakai kaki gitu, paling jatuh doang gitu. Tapi kan masih biasa lah gitu. Kan kalau main basket tuh nggak bisa. Semuanya tuh harus siap. Jadi ya ada satu cedera dikit pasti ganggu. Pasti ganggu. Makanya semuanya harus well prepared gitu. Semua harus dijaga banget. Terus ya banyak taktiknya, banyak peraturannya, banyak intrik-intriknya, terus sama tim, belum kita ngomong sama tim, individu. Jadi benar-benar aku tuh belajar banyak banget di basket dengan komplitnya permainan itu gitu, keutuhan satu permainan basket dengan pelatih, dengan lawan wasit, dengan semuanya lah. Jadi kita harus benar-benar bisa fokus tapi dalam satu keutuhan itu gitu. Jadi nggak bisa cuman fisik kita bagus, ya udah kita jago gitu. Kayak misalnya misalnya kayak tinju gitu. Kalau tonjokan kita bagus, fisik kita kuat gini-gini, tapi kita nggak pinter-pinter amat, belum tentu gitu kan masih bisa bagus gitu. Kalau basket nggak bisa tuh, harus semuanya harus rata, semuanya harus bagus. Itu yang gue suka, dan
terus belajar setiap sampai detik ini tuh belajar terus di Jadi basket. Kak Mario suka ini apa emang cukup menantang gitu ya? Iya gitu, jadi ada Gitu apa kita harus mikir terus gitu aja nggak boleh kita cepat puas. Oh, oke, baik. Terus selama Kak Mario jalan ini dari 10 tahun sampai sekarang, Kak Mario sering ini nggak sih ikut tim-tim basket Oh iya, ikut. dari apa pemerintah atau apa gitu? Iya ikut. Basket apa aja? Banyak dulu tuh aku di Satria Muda. Waktu itu divisi 2, divisi 1 terus sempet Kobatama dulu namanya. Iya, Kobatama. Waktu IBL habis itu mereka naik ke IBL. Kalau waktu itu aku nggak sempet join karena aku sekolah di Australia, sekolah di Melbourne. Nah, habis itu di Melbourne juga ikutan tanding di sana, mewakili antara Asia, mewakili Indonesia gitu. Terus gitu di kemarin di sini aku juara Kobatama, jadi udah ada IBL namanya yang paling tinggi. Kobatama tuh di bawahnya satu gitu. Jadi semi pro lah gitu. Itu waktu itu tahun 2009, 2010 aku juara, tim aku juara Kobatama itu. Namanya Aliansi Biang Bola. Terus ya banyak lah ikut tim tim klub-klub divisi 2 main. Habis itu sekolah juga dulu main Don Bosco, terus SMP juga main. Jadi ya selama bisa main pasti main terus sama basket. Terus ya. Pokoknya kompetisi jalan terus. Iya, harus lagi bisa. Ini lagi cedera aja nih, kacau. Kalau misalnya lagi cedera gitu, Kak Mario biasanya Harus terapi dulu, terapi dia latihan dulu pelan-pelan lah. Jadi bener dulu baru main lagi. Kalau enggak pasti bahaya malah. Tetap lanjut terus ya. Iya, harus main terus. Terus kan sekarang nih kakak juga sering banget main ya sama temen sparring bareng. Nah, kenapa sih bisa se-passion itu gitu sampai temen semua bareng ikut sampai sekarang gitu loh? Oh iya karena basket memang basket udah kayak apa ya, udah kayak soulmate lah. Soulmate, jadi udah it's in my blood gitu, udah nggak mungkin bisa dipisahin. Seumur hidup kayaknya pasti gitu, udah pasti lah. Jadi kalaupun nggak bisa main ya nonton pasti gitu. Terus pasti masih ya pengen lah punya kayak sekolah atau basket, jadi personal trainer gitu-gitu. Pengen banget. Banyak cita-citanya lah di basket gitu. Mudah-mudahan lah. Sampai tua. Fokus dulu. Momennya. Terus nih kakak juga sebagai motivator pembasket muda juga, bener? Oh ya, ada iyalah. Kan? Maksudnya dengan aku basket terus juga ikutan tanding. Terus ada Happy Ballers juga yang kita tuh selebriti yang suka basket. Nanti kita kasih coaching klinik, kita kasih entertain tapi melalui basket. Ya itu juga salah satunya gitu. Jadi selagi bisa berkontribusi buat basket Indonesia, pasti aku akan lakuin apa aja gitu. Pokoknya ini Kak Mario selalu terdorong ya motivator karena itu tadi. Iya, betul. Udah kayak soulmate Kak. Iya, banget. Udah basket memang udah ini banget lah. Udah soulmate banget, udah ngerti banget lah gitu. Terus, nah kita lihat ini kan Kak Mario buka coffee shop ini bernamakan Unfinished Coffee, ya kan? Cukup menarik sih. Nah kalau dari namanya itu kan, kenapa Kak Mario pilih Unfinished Coffee? Sebenarnya nama ini nggak dipilih dari awal. Ini nama terjadi semingguan lah sebelum tempat ini jadi gitu. Jadi jadinya tuh nama kopinya tuh udah ada 13-nya kan, aku suka angka 13 atau ML Coffee atau karena aku kan ML 13 kan nama aku kan apalah macem-macem banyak lah. Kalau coffee ini ada dari bahasa Afrika juga gitu-gitu, udah nyari-nyari banyak sambil ini jalan kan, sambil dibikin, sambil jalan. Mikir tuh nama masih mikir. Terus seminggu sebelumnya apa ya, terus ada tempatnya kita yang ngobrol, terus lucu juga ya konsepnya unfinished gini gitu. Terus ya kenapa nggak unfinished aja, kayaknya sama Oscar deh waktu itu ngobrol apa unfinished aja, terus unfinished mikir terus sambil lihat-lihat lagi tempat, terus iya bagus juga ya Unfinished Coffee Shop. Emang it's the concept is unfinished gitu. Jadi emang masuk kan gitu. Emang maksudnya namanya, tempatnya itu jelas gitu. Ada konsepnya. Ya udah akhirnya udah deh unfinished gitu. Sampai kita kopinya kita bikin ada Unfinished Coffee. Iya benar. Ada kopi namanya Unfinished Coffee gitu. Kita bikin, aku minta sendiri waktu itu sama barista aku bikinin kopi yang Unfinished Coffee. Jadi kayak masih ada ampas-ampasnya segala macam gitu nggak taunya pada suka katanya. Iya pas aku pesen pun juga dibilang ini strong loh yang agak strong tapi ya enak gitu. Ya udah akhirnya jadi Unfinished Coffee karena itu bikinnya karena pas bikin konsep ini gitu. Jadi konsep ini tuh emang aku bikin pengen yang santai tapi tetap
it's concept gitu. Jadi jangan cuma asal-asalan gitu. Maksudnya kan banyak yang ya udah pokoknya gini-gini udah asal jadi aja. Kayak ngikutin tren aja gitu. Gitu. Terus akhirnya bikin pengen tetap santai. Orang kesini tuh siapa aja bisa masuk lah dari kalangan apapun gitu. Pengennya semua orang tuh bisa untuk menikmatin nongkrong, santai. Karena emang aku juga kalau jalan-jalan, aku suka traveling. Sukanya tuh begitu gitu. Datang ke tempat yang, enak ya buat nongkrong, bengong kayak diem terus foto-foto kayak apa tuh, lucu ya, keren ya tempatnya bagus ya. Nah, itu suka banget gitu. Akhirnya ya udah kayaknya gini ya, setiap angle tuh dikonsepin gitu. Jadi emang ini semua nggak cuma asal jadi, tapi konsep. Ini semua tuh dikonsep. Jadi nggak ada tuh kayak tembok itu tuh abu-abu hancur itu tuh tadinya nggak begitu. Itu tadinya temboknya semuanya abu-abu. Semuanya sama kayak gitu tuh. Yang abu-abu rapih tuh. Aku hancurin gitu. Terus ini tembok ini emang putih, tapi aku nggak mau nih tembok putih. Akhirnya minta tulisannya ini UNFNSD, tapi pengennya gini tulisannya. Kayak nggak jadi gitu, kayak tulisan hancur gitu. Terus tembok yang ujung sana juga dibikin tembok abu-abu itu tuh di semen. Tadinya kan nggak semen. Jadi semua itu pintu itu merah, tadinya pintu kayu doang biasa. Oh, kayu biasa. Aku tempel merah. Jadi emang semuanya dikonsepin lah pokoknya. Dari luar sampai kamar mandi, cowok cewek, semuanya tuh it's a konsep. Itu semua kacanya juga kalau ngeliat kaca kamar mandi kan pecah-pecah. Itu konsep. Tadinya kan enggak gitu. Itu kamarnya sendiri langsung dikonsep atau sama bareng teman? Aku sendiri ada Oscar ngebantu lah. Tapi aku sendiri, semua kata-kata Oscar ngebantu kayak jendela ini nih yang garis-garis ini nih Oscar nih idenya dia. Tadinya yang tengah-tengah ini nih, yang kayu ini nih. Tadinya aku tuh cuma nggak miring tadinya. Tadinya lurus aja, jadi nggak miring begini. Kalau bilang kayaknya lucu deh kalau nggak miring gitu bentuk. Terus aku lihat mikir ya keren ya udah. Jadi ini tadinya kayu-kayu ini adanya di atas. Kayu-kayu yang di bawah itu kan? Ini nih di atas itu ada jendela kaca, jadi dipindahin ke bawah. Gitu-gitu. Jadi ya semuanya benar-benar dikonsepin lah pokoknya. Dengan sampai tanaman-tanamannya juga konsep semua. Tiap sudut pokoknya. Iya, harus benar-benar enak dilihat lah. Penting cozy, enak benar. Iya, terus makanan minumannya juga tetap harus dijaga kualitasnya. Iya betul. Harga juga penting. Harga juga semuanya, sisi marketingnya. Iya, jadi aku tuh bikin tempat ini. Yang pertama aku rasain adalah aku tuh harus menjadi customer. Iya, pertama gitu. Jadi aku jangan menjadi owner gitu. Karena kalau menjadi owner akhirnya hitungnya bisnis aja kan. Jadi kayak yang penting gue laku, terserah deh orang nggak mau nongkrong, orang mau nggak suka tempatnya bodo amat, yang penting gue laku gitu. Nah aku tuh untung doang. Kalau aku tuh untung sih semua orang mau untung pasti lah. Tapi aku lebih memikirkan customernya juga nyaman, minum juga enak, rasanya enak, semua makan juga enak gitu. Itu juga aku pikirin banget. Oke, betul. Nah itu yang bikin kakak mau terjun ke dunia bisnis ini tuh apa? Pikiran dari lama tuh? Enggak, sebenarnya udah lama. Itu karena sering traveling aja. Karena traveling, sering nyari tempat-tempat yang lucu, yang aneh atau enggak yang di semua tempat. Aku kan traveling udah Eropa, maksudnya sering keluar juga kan, selain di Indonesia. Pengennya tuh maksudnya tempat-tempat yang emang kayak semua kayak gue yang semua orang bisa nongkrong santai, terus kayak long term gitu, pengennya tuh kayak punya tempat kecil, jadi nggak usah terlalu mikir gue pokoknya gini, hitungan bisnisnya gini 1 tahun 2 tahun udah jual gitu. Enggak. Pengennya tuh ya udah punya tempat aja nih lama gitu. Ini tempat gue, karena aku sering banget ke tempat-tempat kayak di Eropa, paling sering sih ya. Ada coffee shop kecil atau restoran kecil gitu-gitu yang punya keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu lama udah puluhan tahun, 10-20 tahun, terus dia masak sendiri apa. Cuman pengen yang penting dia ada tempat buat ini aja, buat bisnis, usaha, sama ya buat nongkrong sama keluarganya. Kan kalau kayak gini kan kemarin-kemarin saudara-saudaraku dateng, terus kayak misalnya ada tempat, misalnya pengen kalian gitu, misalnya kayak gue pengen meeting nih atau yuk gue ke tempat tuh ya gini, ya udah sok datang gitu, pakai aja udah datang, nanti gue bilangin gitu. Kayak kita ada orang meeting atau enggak, di belakang yuk tolong simpenin, iya ntar gue simpenin kosong. Teman-teman aku banyak yang gitu, teman-teman kecil, terus basket, terus saudara-saudara, yuk ini tante Ellen mau ini sama temen-temen nih reunian gini-gini, boleh nggak? Iya boleh, datang. Akhirnya dipakai, jadi dia seneng kan gitu ya, jadi kayak enak kan kalau ada tempat sendiri kan enak. Cuman kan kalau kita harus booking tempat orang, wah kita ada minimum order tapi harus gini 2 jam harus pergi, ini nggak bisa lama, peraturannya memang kalau ini kan
gampang lu mau apa gini, iya gua atur gitu kan, gampang. Sesimpel itu berarti ya, dari Iya. pikiran sering jalan-jalan, datang ke tempat kopi kayak gini, dan enaknya tuh kita saling silaturahmi juga ngobrol Nah, dengan gitu. teman, keluarga gitu ya. Bener. Nah, dari semua yang udah Kak Mario jalanin nih, payment, basket, bisnis gitu kan, ada nggak sih kata-kata buat para pemirsa Street Talk ini, gimana buat mereka ngikutin passion mereka gitu, Oke, buat Kak Mario? para pemirsa, Iya. pemirsa Street Talk, yang paling penting tuh passion itu, ngakuin sesuatu itu emang harus pakai passion. Jadi jalanin apa yang passion kalian. Jadi sabar aja kalau masih banyak pilihan, nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya nemu, hati itu nggak bisa bohong. Iya betul. Hati itu nggak bisa bohong. Jadi ini nih kayak tempat ini nih, it's my heart, bikinnya tuh pakai hati. Jadi gue nih masuk sini ya, datang nih, gue tahu kayak ada kipas mana yang nggak nyala, ada apa dikit, ada sampah di ujung mana, yang nggak kelihatan orang, gue bisa tahu nih ada sampah gitu tuh, karena pakai passion, bikinnya tuh pakai hati. Jadi do whatever you wanna do with your passion, with heart. Jadi kalau lakuinnya pakai hati, semuanya pasti akan jalannya ya mudah-mudahan akan aman lah gitu. Rata-rata sih, maksudnya sebagian besar sih jarang ada yang akan gagal gitu. Dan passion take times, jangan maunya buru-buru. Sabar yang penting. Intinya Itu pakai aja. hati, sabar, semua ada waktunya. Yes, dan do it with hard work gitu. Jadi jangan juga mentang-mentang pakai hati terus setengah-setengah, males-malesan gitu. Jadi jangan setengah-setengah, all out aja all the way gitu. Jangan mikir gitu. Jadi maksudnya kalau you do it emang tujuannya baik, pasti akan dapetnya baik kok. Ya kan gitu, kata-kata jangan misalnya mau bikin tempat ini terus nggak taunya nanti pengen pelan-pelan nanti gue mau jualan ini narkoba atau apa gitu-gitu, pikirannya udah kemana-mana ya udah nggak mungkin berhasil. Tapi kalau buat baik emang apapun emang tujuannya baik, pasti akan hasilnya baik. Di Amin. balik jalan kerja keras kita, Benar. gitu kan pasti membuahkan hasil yang bagus juga. Oke. Oke, dengerin Sip. tuh. Ya. Udah cukup puas, seneng Thank banget. you. Thank you banget. Bisa ngobrol sama Kak Mario. Thank you Pokoknya banget. jangan sampai nggak nonton, harus nonton. Iya Oke? dong, street talk. Street Talk. Oke, makasih banyak semuanya. Thank Makasih you. banyak Kak Mario. Thank you. Sehat-sehat. Sehat-sehat terus Iya. ya. Thank you Joke, Makin ada di sukses. sana. Thank you. Terima kasih semuanya. See you guys. Bye-bye. Ya.